Di bawah kolong langit Timur Tengah, pada tahun ke-15 Hijriah, dunia menahan napas. Dua kekuatan besar sedang bergerak menuju titik bentur yang akan mengubah wajah sejarah peradaban manusia untuk selamanya. Di satu sisi berdirilah Kekaisaran Persia Sasania, sebuah imperium raksasa, superpower dunia yang telah mencengkeram bumi selama lebih dari 400 tahun. Mereka memiliki kekayaan yang tak terhitung, pasukan bersenjata baja berlapis emas, dan monster-monster hidup yang siap menginjak-injak siapapun yang berani menantang kaisar mereka. Namun, di seberang gurun pasir yang gersang, sebuah kekuatan baru telah bangkit. Bukan kekuatan yang dibangun di atas emas atau tahta, melainkan kekuatan yang lahir dari sebuah keyakinan yang tak tergoyahkan. Mereka adalah pasukan muslimin, utusan dari Khalifah Umar bin Khattab, yang datang bukan untuk menjajah, bukan pula untuk merampas harta benda. Mereka datang membawa satu pesan tunggal, membebaskan manusia dari penyembahan terhadap sesama manusia, menuju penyembahan hanya kepada Tuhan semesta alam. Khalifah Umar telah menunjuk seorang sahabat besar, Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagai panglima tertinggi. Sa'ad bukanlah orang sembarangan. Ia adalah paman Nabi dari pihak ibu, pemanah pertama dalam sejarah Islam yang anak panahnya tak pernah meleset dan doanya tak pernah ditolak oleh langit. Di pundaknya lah nasib umat Islam dipertaruhkan. Pasukan muslimin yang berjumlah sekitar 30.000 orang bergerak perlahan menuju sebuah dataran bernama Qadisiyah. Di sana, raksasa Persia telah menunggu. Jenderal tertinggi mereka, Rustam, membawa 120.000 prajurit elit yang dipersenjatai hingga ke gigi, didukung oleh 33 gajah perang raksasa yang tubuhnya dibalut zirah besi. Secara hitungan matematika manusia, ini adalah misi bunuh diri. 30.000 orang berbaju kain usang, berhadapan dengan 120.000 monster baja. Namun sebelum pedang dicabut dari sarungnya, Islam mengajarkan adab yang agung. Pasukan muslimin tidak langsung menyerang. Mereka mengirimkan utusan untuk memberikan 3 pilihan kepada Persia. Masuk Islam dan selamat, membayar jizyah sebagai tanda tunduk pada aturan yang adil, atau pedang yang akan menjadi hakim di antara mereka. Jenderal Rustam, dengan segala kesombongannya, ingin menjatuhkan mental pasukan Islam sebelum perang dimulai. Ia memerintahkan pasukannya untuk menggelar tenda yang paling megah. Karpet-karpet sutra yang ditenun dengan benang emas dihamparkan sejauh mata memandang. Bantal-bantal bertahtakan batu delima disusun rapi. Rustam sendiri duduk di atas singgasana emas yang menyilaukan mata, dikelilingi oleh para pengawal raksasa berbaju zirah yang mengkilap. Ia ingin menunjukkan kepada orang-orang Arab Badui itu betapa kecil, betapa miskin, dan betapa tak berartinya mereka di hadapan Kekaisaran Persia. Dari pihak muslimin, berangkatlah seorang utusan bernama Rab'i bin Amir. Penampilannya sungguh jauh dari kata megah. Ia mengenakan pakaian yang kasar dan bertambal. Pedangnya dibungkus dengan kain usang dan perisainya hanyalah kulit unta yang dikeringkan. Ia datang menunggangi seekor kuda kecil yang berdebu. Namun, perhatikanlah langkahnya. Tidak ada sedikit pun keraguan, ketakutan, atau rasa rendah diri di hatinya. Saat Rab'i tiba di pintu masuk tenda Rustam, para penjaga Persia memintanya untuk turun dari kuda dan meletakkan senjatanya. Rab'i menolak dengan tegas. Ia berkata, "Aku datang bukan atas kemauanku sendiri. Kalian yang mengundangku. Jika kalian tidak membiarkanku masuk seperti ini, aku akan kembali." Mendengar ketegasan itu, Rustam yang penasaran akhirnya mengizinkan Rab'i masuk. Dan apa yang terjadi selanjutnya membuat sejarah terdiam. Rab'i memacu kuda kecilnya masuk tepat di atas karpet-karpet sutra emas yang sangat mahal itu. Kuku-kuku kudanya yang kotor oleh tanah dan debu merobek dan mengotori kemegahan duniawi yang sangat dibanggakan oleh Persia. Sesampainya di dekat singgasana, Rab'i turun. Ia sengaja mengikatkan tali kekang kudanya pada salah satu bantal sutra yang indah, merusaknya tanpa ragu. Ia kemudian melangkah maju dengan gagah, menggunakan tombaknya sebagai tongkat, dan ujung tombak itu dengan sengaja ia tancapkan menembus karpet sutra di setiap langkahnya. Bagi Rab'i, segala kemewahan itu tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan kemuliaan tauhid. Rustam menatap pria di hadapannya dengan perasaan campur aduk antara marah dan takjub. Dengan nada merendahkan, Rustam bertanya, "Apa yang sebenarnya membawa kalian ke tanah kami?"
Rab'i bin Amir berdiri tegak, dadanya membusung, dan meluncurlah sebuah kalimat dari lisannya yang kelak akan terus bergema melintasi abad. Ia menjawab dengan suara yang tenang, namun menggetarkan jiwa. Allah lah yang telah mengutus kami. Dia mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja yang Dia kehendaki dari penghambaan kepada sesama hamba menuju penghambaan hanya kepada Allah semata, mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat, dan mengeluarkan manusia dari kezaliman agama-agama yang menyimpang menuju keadilan Islam. Kalimat itu menghujam jantung pertahanan mental Rustam. Jenderal besar itu terdiam. Ia melihat ke dalam mata Rab'i bin Amir dan tidak menemukan apapun selain keyakinan absolut. Di saat itu, Rustam menyadari satu hal yang mengerikan. Pasukan yang akan ia hadapi esok hari bukanlah pasukan yang mencari harta, melainkan pasukan yang mencari surga. Upaya diplomasi menemui jalan buntu. Persia menolak untuk menyerah pada kebenaran. Genderang perang telah ditabuh. Malam itu, di Padang Qadisiyah, suasana terasa sangat mencekam. Angin malam berhembus membawa udara dingin yang menusuk tulang. Di perkemahan Persia, para prajurit menenggak arak dan bernyanyi, mencoba mengusir rasa takut yang perlahan menyusup ke dalam hati mereka. Mereka mengasah pedang dan memberi makan gajah-gajah raksasa mereka yang bersuara mengerikan dalam kegelapan. Namun, pemandangan yang bertolak belakang terjadi di perkemahan muslimin. Malam itu, seolah-olah seluruh padang pasir berubah menjadi sebuah masjid raksasa. Terdengar dengungan pelan seperti suara lebah dari kemah-kemah mereka. Itu adalah suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Para sahabat menangis dalam sujud mereka, meminta pertolongan kepada Zat yang Maha Kuasa. Mereka mempersiapkan ruhiyah mereka sebelum mempersiapkan fisik mereka. Mereka tahu, kemenangan esok hari tidak akan datang dari ketajaman pedang, melainkan dari langit. Di sebuah benteng tua bernama Qudais yang menghadap ke medan pertempuran, Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas berbaring menahan sakit yang luar biasa. Allah mengujinya dengan penyakit bisul yang sangat parah di sekujur tubuhnya, serta radang pada saraf tulang belakangnya. Ia bahkan tidak bisa duduk atau menunggang kuda. Namun rasa sakit itu tidak memadamkan api jihad di dadanya. Dari atas balkon benteng yang gelap itu, dengan bertopang pada sebuah bantal, Sa'ad menatap ke arah medan perang yang akan menjadi kuburan massal esok hari. Ia memberikan instruksi terakhirnya. Ia memerintahkan agar para qari, pembaca Al-Quran, berkeliling di antara barisan pasukan esok pagi, membacakan surah Al-Anfal, surah tentang peperangan dan pertolongan Allah, untuk membakar semangat para pejuang. Malam semakin larut. Fajar hari pertama di Padang Qadisiyah akan segera menyingsing. Hari yang kelak akan dicatat dalam sejarah sebagai Yaumul Armat atau Hari Guncangan. Hari di mana umat Islam akan melihat dengan mata kepala mereka sendiri monster-monster raksasa yang siap mencabik-cabik barisan pertahanan mereka. Matahari pagi akhirnya menyingsing di ufuk timur Qadisiyah membawa serta warna merah darah yang seolah meramalkan apa yang akan terjadi hari itu. Inilah Yaumul Armath, Hari Guncangan. Hari di mana bumi akan bergetar hebat di bawah pijakan kaki-kaki raksasa. Pasukan Persia telah berbaris rapi. 120.000 prajurit elit berdiri laksana lautan besi. Baju zirah mereka berkilauan tertimpa cahaya matahari. Di barisan paling depan berdiri 33 gajah perang raksasa. Hewan-hewan purba ini tidak dibiarkan telanjang. Tubuh mereka dibalut dengan lempengan besi dan di atas punggung mereka terdapat menara-menara kayu yang diisi oleh para pemanah jitu Persia. Gajah-gajah itu mendengus marah, belalainya diayun-ayunkan, siap menghancurkan apa saja yang menghalangi jalan mereka. Di seberang sana 30.000 pasukan muslimin berdiri laksana tembok batu yang kokoh. Tidak ada sorak-sorai kesombongan. Tidak ada tabuhan genderang yang memekakkan telinga. Yang ada hanyalah keheningan yang mencekam. Di tengah keheningan itu, para qari mulai melantunkan ayat-ayat suci surat Al-Anfal dengan suara yang lantang dan menggetarkan hati. Setiap ayat yang dibacakan meresap ke dalam aliran darah para sahabat, mengubah rasa takut menjadi kerinduan yang memuncak untuk bertemu dengan Allah di surganya. Dari atas balkon benteng Qudais, Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas yang masih terbaring lemah menahan sakit, memandang ke arah pasukannya dengan mata berkaca-kaca. Ia mengangkat tangannya yang gemetar ke arah langit, berdoa memohon kemenangan.
Sesuai dengan strategi militer yang diajarkan Rasulullah, Sa'ad memberikan instruksi yang sangat jelas. Perang baru akan dimulai setelah ia mengumandangkan takbir sebanyak 4 kali. Takbir pertama berkumandang, Allahu Akbar. Pasukan muslimin merapikan barisan mereka. Tangan-tangan mulai menggenggam erat gagang pedang dan tombak. Takbir kedua bergema, Allahu Akbar. Mereka mulai memeriksa senjata dan perisai, menata napas, memusatkan pandangan hanya pada barisan musuh di depan. Takbir ketiga memecah udara. Allahu Akbar. Para penunggang kuda memacu kuda mereka agar siap melesat, sementara pasukan infanteri memajukan langkah pertama mereka. Dan ketika takbir keempat meledak dari lisan sang panglima, Allahu Akbar. Bagaikan bendungan raksasa yang jebol, puluhan ribu pasukan muslimin menerjang maju bak air bah. Debu gurun membumbung tinggi ke angkasa, menutupi cahaya matahari. Pertempuran paling mematikan dalam sejarah Timur Tengah pun resmi dimulai. Namun apa yang terjadi di menit-menit pertama sungguh di luar dugaan kaum muslimin. Jenderal Rustam langsung memainkan kartu trufnya. Ia memerintahkan ke-33 gajah perang raksasa itu untuk maju menghancurkan sayap kanan dan tengah pasukan Islam yang diisi oleh suku Bajilah. Bumi Qadisiyah bergetar hebat, suara auman gajah yang memekakkan telinga memecah formasi. Masalah terbesar bukanlah pada kekuatan fisik prajurit, melainkan pada kuda-kuda Arab yang ditunggangi oleh kaum muslimin. Kuda-kuda itu belum pernah seumur hidupnya melihat monster sebesar itu. Terlebih lagi, bau menyengat dari tubuh gajah membuat hewan-hewan tunggangan umat Islam panik tak terkendali. Kuda-kuda Arab itu meringkik sejadi-jadinya, melompat liar, dan berbalik arah melarikan diri, menjatuhkan para penunggangnya ke tanah yang keras. Formasi kavaleri muslimin hancur berantakan dalam hitungan menit. Pasukan infanteri yang berjalan kaki kini harus berhadapan langsung dengan benteng-benteng berjalan tersebut. Gajah-gajah itu mengamuk brutal. Belalainya yang tebal dan kuat menyapu barisan muslimin, melempar tubuh-tubuh prajurit ke udara seolah mereka hanyalah boneka kain. Kaki-kaki raksasa itu menginjak dan meremukkan tulang belulang siapapun yang terjatuh. Sementara itu, dari atas menara di punggung gajah, para pemanah Persia menghujani kaum muslimin dengan anak panah berbisa yang tak henti-hentinya bagai hujan badai. Suku Bajilah terdesak hebat. Formasi mereka nyaris hancur total. Darah para syuhada mulai membasahi pasir Qadisiyah yang kering. Kematian mengintai dari setiap sudut. Situasi menjadi sangat kritis dan umat Islam benar-benar berada di ambang pembantaian massal. Melihat kehancuran di depan matanya dari atas benteng, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak tinggal diam. Dengan suara yang parau, ia mengirimkan utusan darurat kepada suku Bani Asad dan Bani Tamim yang terkenal akan keberanian dan keahlian memanah mereka. Wahai Bani Asad, wahai Bani Tamim, lindungilah saudara-saudara kalian, patahkan serangan monster-monster itu, teriak sang utusan. Tanpa keraguan sedikit pun, para pahlawan dari Bani Asad menerjang maju. Mereka tahu bahwa mendekati gajah adalah tindakan bunuh diri, namun syahid adalah cita-cita tertinggi mereka. Dipimpin oleh ksatria-ksatria tangguh seperti Thulaihah al-Asadi, mereka menerobos hujan panah. Mereka membuang rasa takut dan bertarung secara heroik dari jarak sangat dekat. Sementara itu, Bani Tamim yang ahli dalam taktik mulai mengincar titik lemah sang raksasa. Mereka menyadari bahwa baju besi gajah itu sulit ditembus pedang, maka mereka mengubah sasaran. Para pemanah jitu Bani Tamim membidik para pengendara dan pemanah Persia yang berada di atas menara gajah. Sebagian prajurit pejalan kaki melakukan tindakan yang di luar nalar manusia biasa. Mereka berlari menunduk, menghindari tebasan pedang musuh dan pijakan kaki gajah, menyusup tepat ke bawah perut monster raksasa itu. Di tengah kegelapan debu dan hujan panah, mereka mengayunkan pedang dan belati mereka, bukan ke tubuh gajah, melainkan ke arah tali-tali tebal yang mengikat menara di punggung gajah tersebut. Satu persatu, tali-tali pelana itu putus tertebas. Menara-menara kayu yang berisi prajurit Persia kehilangan keseimbangan dan jatuh berdebum ke tanah. Segera setelah prajurit Persia itu mencium debu Qadisiyah, pedang-pedang kaum muslimin menyambut mereka dengan takbir yang menggema. Pasukan Persia mulai panik, namun gajah-gajah itu masih terus mengamuk tanpa kendali. Pertempuran brutal itu berlangsung dari pagi hingga matahari tergelincir jauh ke barat. Tidak ada waktu untuk makan, tidak ada waktu untuk beristirahat.
Darah membasahi wajah-wajah yang kelelahan, suara dentingan baja, ringkikan kuda yang terluka, dan rintihan para syuhada bercampur menjadi simfoni kematian yang memilukan. Akhirnya matahari terbenam menyembunyikan wajahnya yang merah, membawa kegelapan yang menghentikan pembantaian di hari pertama itu. Kedua pasukan perlahan menarik diri kembali ke perkemahan masing-masing. Malam itu rintihan kesakitan menggantikan suara pedang. Ratusan pahlawan Islam telah gugur sebagai syuhada, tubuh mereka berserakan di medan tempur. Kaum muslimin sangat kelelahan, kuda-kuda mereka masih trauma, dan yang paling mengerikan, ke-33 gajah raksasa milik Persia itu masih hidup, masih berdiri tegak di seberang sana, menunggu fajar esok hari untuk kembali menghancurkan pertahanan Islam. Di atas benteng Qudais yang gelap dan sepi, Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas menangis dalam sujudnya yang panjang. Ia menangisi pasukannya yang gugur dan ia memohon dengan sangat kepada Tuhan pemilik langit dan bumi untuk mengirimkan pertolongan. Apakah umat Islam akan musnah keesokan harinya di bawah pijakan monster-monster baja itu? Strategi gila apa yang akan diterapkan oleh sang panglima untuk membalikkan keadaan di saat harapan nyaris pudar? Dan kejutan apa yang dikirimkan Allah dari tanah Syam yang akan membuat Jenderal Rustam bergetar ketakutan? Bersiaplah untuk menahan napas Anda. Kisah epik ini baru saja dimulai. Pertempuran yang sesungguhnya, duel hidup dan mati di Yaumul Aghwath, akan kita saksikan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di channel Reski Abadi. Malam beringsut menyelimuti padang Qadisiyah, membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang dan bau anyir darah yang mengambang di udara. Ini adalah malam setelah Yaumul Armath, hari guncangan. Hari pertama pertempuran yang telah menguras habis tenaga dan air mata kaum muslimin. Di perkemahan pasukan Islam, tidak ada tawa, tidak ada percakapan panjang. Yang terdengar hanyalah rintihan tertahan dari para prajurit yang terluka parah dan suara doa yang dilantunkan dengan suara parau. Lebih dari 500 syuhada telah gugur, tubuh mereka luluh lantak diinjak-injak oleh monster-monster baja kekaisaran Persia. Kuda-kuda Arab yang biasanya gagah berani, kini meringkuk gemetar di sudut perkemahan, masih dihantui oleh teror gajah-gajah raksasa yang belum pernah mereka lihat seumur hidup. Di seberang medan perang, dari arah perkemahan Persia, terdengar sayup-sayup suara tabuhan jenderang dan sorak-sorai kemenangan. Jenderal Rustam sedang berpesta. Ia merasa telah menghancurkan mental pasukan Badui tersebut. Ia yakin, esok hari, sapuan terakhir dari gajah-gajahnya akan mengakhiri riwayat umat Islam untuk selamanya. Di atas balkon benteng Qudais yang gelap gulita, Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas terbaring lemah. Rasa sakit dari bisul dan radang di tubuhnya seolah tak ada artinya dibandingkan dengan rasa sakit di hatinya melihat pasukannya dibantai. Sepanjang malam, Sa'ad tidak memejamkan mata sedetik pun. Air matanya membasahi janggutnya. Ia menengadahkan tangannya ke langit yang kelam, berdoa dengan kepasrahan total kepada Rabb semesta alam. Ya Allah, rintihnya dalam sunyi, jangan biarkan cahaya agamamu padam di tanah ini. Kirimkanlah pertolonganmu. Sesungguhnya kami tidak memiliki kekuatan selain darimu. Dan Allah, Zat yang Maha Mendengar, tidak pernah membiarkan doa Panglima yang saleh itu jatuh ke tanah dengan sia-sia. Dari kejauhan, ratusan kilometer di arah barat, sebuah keajaiban sedang berderap membelah gurun malam. Fajar hari kedua, yang kelak dikenal sebagai Yaumul Aghwath atau Hari Bantuan, akhirnya menyingsing. Pasukan Persia kembali merapatkan barisan mereka. Ratusan ribu pedang kembali ditarik dari sarungnya. Namun anehnya, gajah-gajah raksasa mereka pagi itu tidak diturunkan ke barisan depan, karena tandu-tandu dan menara kayu di punggung mereka yang rusak akibat pertempuran kemarin sedang diperbaiki. Meskipun tanpa gajah, jumlah pasukan Persia masih 4 kali lipat lebih besar. Kaum muslimin merapatkan barisan dengan tubuh yang masih lelah dan penuh luka. Mereka bersiap menyambut kematian yang seolah sudah di depan mata. Namun tepat sebelum takbir pertama dikumandangkan, bumi di belakang pasukan Islam tiba-tiba bergetar. Bukan getaran dari langkah gajah, melainkan derap langkah kuda yang sangat cepat. Dari kejauhan, gulungan debu tebal membumbung tinggi menyentuh awan. Sebuah pasukan bantuan yang dikirim oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dari tanah Syam telah tiba. Dan yang memimpin pasukan terdepan itu bukanlah sembarang orang.
Ia adalah kesatria legendaris, seorang raksasa di medan tempur yang pernah dikatakan oleh Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Suara orang ini di dalam pasukan jauh lebih baik daripada 1000 prajurit biasa. Dialah Al-Qaqa bin Amr At-Tamimi. Kehadirannya saja sudah cukup untuk menggetarkan nyali musuh dan membakar kembali semangat kaum muslimin yang hampir padam. Al-Qaqa tidak datang untuk beristirahat. Kuda perangnya masih berpeluh, namun ia langsung memacu kudanya menembus barisan kaum muslimin, maju ke garis paling depan, tepat di antara dua pasukan raksasa yang sedang berhadapan. Dengan suara yang menggelegar membelah keheningan padang Qadisiyah, Al-Qaqa berseru kepada pasukannya, "Wahai kaum muslimin, lakukanlah apa yang aku lakukan." Al-Qaqa bin Amr bukanlah sekadar petarung yang mengandalkan otot, ia adalah seorang jenius perang urat saraf. Ia tahu bahwa pasukan Persia merasa di atas angin, maka ia menggunakan taktik brilian yang kelak dicatat dengan tinta emas dalam sejarah militer. Sebelum tiba di medan perang, Al-Qaqa telah membagi pasukannya yang berjumlah ribuan itu menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 10 orang. Ia menginstruksikan agar setiap kelompok masuk ke medan tempur secara bergantian dari kejauhan, menunggu sampai kelompok pertama mencapai barisan, barulah kelompok kedua muncul dari cakrawala, dan seterusnya. Bagi Jenderal Rustam dan pasukan Persia yang melihat dari kejauhan, taktik ini menciptakan ilusi optik yang sangat mengerikan. Karena debu yang terus mengepul dari arah belakang pasukan Islam tanpa henti, Persia mengira bahwa bantuan pasukan muslimin yang datang berjumlah ratusan ribu orang dan tidak ada putusnya. Mental baja yang malam tadi dibanggakan oleh Rustam seketika mulai retak. Namun Al-Qaqa tidak berhenti sampai di situ. Untuk meruntuhkan sisa-sisa mental musuh, ia memacu kudanya sendirian ke tengah medan perang. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan menantang jagoan-jagoan terbaik Persia untuk berduel satu lawan satu, sebuah tradisi yang disebut mubarazah. "Adakah yang berani berduel denganku?" teriak Al-Qaqa. Mendengar tantangan itu, seorang panglima elit Persia bernama Bahman Jadzawai maju ke depan. Bahman adalah jenderal yang tangannya berlumuran darah umat Islam pada pertempuran sebelumnya. Melihat musuh besarnya maju, darah Al-Qaqa mendidih. Tidak ada adu mulut panjang lebar. Keduanya memacu kuda dan berbenturan dengan dahsyat. Suara pedang beradu memercikkan api. Namun, kelincahan dan kekuatan Al-Qaqa terlalu tangguh. Dalam hitungan detik, dengan satu tebasan mematikan, pedang Al-Qaqa merobek pertahanan Bahman dan mengirim sang jenderal Persia itu mencium debu Qadisiyah untuk selamanya. Gemuruh takbir dari 30.000 pasukan muslimin meledak membelah langit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Moral pasukan Islam yang malam tadi berada di titik nadir, seketika melonjak menembus awan. Mereka lupa pada rasa lelah, mereka lupa pada luka-luka mereka. Kematian jenderal elit Persia itu menjadi bensin yang menyiram kobaran api jihad di dada setiap pejuang. Hari kedua pertempuran resmi meletus dengan brutal. Tidak ada gajah hari itu. Ini adalah pertarungan murni antar manusia, pertarungan pedang, tombak, dan nyali. Darah kembali mengalir, merubah pasir gurun menjadi lumpur merah pekat. Kematian Panglima Bahman di ujung pedang Al-Qaqa bin Amr menjadi pemantik ledakan benturan kedua pasukan. Pasukan infanteri saling beradu dada, pedang menebas perisai, dan tombak menembus zirah baja. Namun, Al-Qaqa tidak hanya membawa kekuatan fisik dari Syam, ia membawa kecerdasan militer tingkat tinggi. Ia ingat betul laporan bahwa kuda-kuda Arab hancur mentalnya pada hari pertama akibat melihat gajah-gajah Persia. Hari ini, di Yaumul Aghwath, Al-Qaqa memutuskan untuk memberikan Jenderal Rustam obat dari racunnya sendiri. Karena gajah-gajah Persia sedang tidak diturunkan, Al-Qaqa memerintahkan pasukannya untuk mendandani unta-unta perang mereka. Ratusan unta itu dibungkus dengan kain hitam legam yang menjuntai hingga ke tanah. Wajah unta-unta itu ditutupi dengan topeng-topeng kulit yang mengerikan, membuatnya tidak lagi terlihat seperti unta, melainkan seperti monster raksasa dari dunia kegelapan. Dengan aba-aba takbir yang menggemuruh, kavaleri monster unta ini diterjunkan langsung ke arah kavaleri kuda kebanggaan Persia. Hasilnya sangat luar biasa dan mematikan. Kuda-kuda Persia, sehebat dan setelatih apapun mereka, tidak pernah melihat makhluk semacam itu di padang pasir.
Teror visual itu menghancurkan psikologis kuda-kuda musuh. Hewan-hewan tunggangan Persia itu panik sejadi-jadinya, melompat liar tak terkendali dan membalikkan badan, lari kocar-kacir menabrak dan menginjak-injak barisan infanteri pejalan kaki mereka sendiri. Sayap kanan dan kiri pasukan Persia runtuh berantakan. Jenderal Rustam yang menyaksikan dari kejauhan menggertakkan giginya menahan amarah yang meledak-ledak. Hari kedua itu, kemenangan mutlak berpihak pada kaum muslimin. Pasukan Islam berhasil membalas dendam dengan tuntas atas penderitaan mereka di hari pertama. Ribuan prajurit elit Persia tumbang, darah mereka menggenangi tanah Qadisiyah hingga matahari tenggelam. Malam kembali turun di padang Qadisiyah, membawa keheningan yang mencekam setelah badai pertempuran di hari kedua. Kaum muslimin berhasil membalikkan keadaan, namun mereka tahu, ini barulah awal dari babak yang paling berdarah. Di kemah Persia, Jenderal Rustam tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Kesombongan yang ia tunjukkan di hadapan para utusan Islam kini telah berubah menjadi ketakutan yang nyata. Baginya, pasukan muslimin bukan lagi sekadar orang Arab pencari harta, melainkan pasukan yang memegang kunci kematian. Namun, Jenderal Rustam masih memiliki kartu terakhir. Di kegelapan malam, ia memerintahkan pasukannya untuk memperbaiki seluruh zirah gajah-gajah raksasanya. Ia bersumpah, esok pagi bumi Qadisiyah akan menjadi saksi kehancuran total bagi siapapun yang berani menantang Kaisar Persia. Hari ketiga sudah di depan mata. Hari yang akan dikenal dalam sejarah sebagai puncak dari segala keberanian. Hari di mana para sahabat Nabi akan melakukan aksi nekat yang tak masuk akal demi menumbangkan raksasa-raksasa baja. Apa yang akan terjadi ketika gajah-gajah itu kembali mengamuk? Dan kejutan apa yang sedang dipersiapkan oleh langit untuk mengakhiri kesombongan imperium ini selamanya. Nantikan puncaknya dalam episode 2, Runtuhnya Tahta Kisra, segera di channel Reski Abadi.